Selamat sore adik-adik. Kurang semangat. Selamat sore adik-adik. Apa kabar kalian hari ini? Apakah semuanya sehat? Puji Tuhan kalau semuanya sehat. Untuk itu ibu meminta kepada kalian untuk melihat di sisi kanan dan sisi kiri kalian. Kalau ada sampah, tolong diangkat dan dibuang ke kotak sampah, sehingga kelasnya bersih dan kita mengikuti pelajaran hari ini dengan lebih nyaman. Atau adik-adik lebih nyaman kalau kelasnya kotor? Adik-adik lebih nyaman kalau kelasnya bersih. Oke, terima kasih karena kelasnya sudah bersih. Ibu meminta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Karena kita harus mengawali segala sesuatu dengan berdoa. Siapa yang mau memimpin kita dalam doa? Terima kasih untuk adik yang sudah memimpin kita dalam doa. Sekarang kita akan perkenalan diri dulu karena hari ini adalah pertemuan kita yang pertama. Mulai dari ibu, perkenalkan nama ibu Yosefa Priska Seran. Kalian bisa menyapanya dengan Ibu Priska. Dengan ibu siapa? Ibu Priska. Oke, bagus sekali. Ibu meminta untuk adik di depan bagian kanan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih adik-adik yang sudah memperkenalkan diri. Sekarang ibu absen. Siapa yang tidak hadir hari ini? Baik, hari ini semuanya hadir. Adik-adik, tolong diperhatikan kehadirannya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ibu mau bertanya dulu. Apakah adik-adik sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Bagus sekali. Adik-adik harus rajin belajar karena kunci dari kesuksesan itu adalah belajar. Jadi adik-adik harus jadikan setiap pelajaran yang didapat sebagai ilmu dan bekal agar kelak adik-adik akan menjadi orang yang sukses. Oke, karena adik-adik semuanya sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini, topik kita hari ini tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Nah, dari konsep dasar ilmu ekonomi ini ada 3 pembahasan yang harus kita bahas. Yang pertama tentang pengertian ilmu ekonomi, yang kedua tentang prinsip-prinsip ilmu ekonomi, dan yang ketiga peran ekonomi dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang kita akan lanjut pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian ilmu ekonomi. Nah, sekarang ibu mau bertanya, apa sih yang ada di benak adik-adik tentang ilmu ekonomi? Karena ibu yakin bahwa kata ekonomi itu tidak asing lagi bagi adik-adik. Atau mungkin dari adik-adik ada yang baru dengar kata ekonomi. Baik, karena semuanya sudah pernah dengar kata ekonomi, setelah adik-adik mendengar kata ekonomi tersebut, pasti adik-adik berpikir, apa sih itu ekonomi? Nah, siapa yang bisa menjawab? Betul sekali apa yang sudah dijelaskan oleh teman kalian. Kita beri aplaus. Jadi, kata ekonomi itu terdiri dari 2 kata. Yang pertama, oikos, dan yang kedua, nomos, yang artinya pengaturan rumah tangga. Jadi, secara sederhana, ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana tiap rumah tangga atau masyarakat mengelola sumber daya yang mereka miliki untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ada yang mau ditanyakan tentang pengertian ilmu ekonomi? Baik, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita lanjut pada pembahasan yang kedua, yaitu tentang prinsip-prinsip dasar ekonomi. Nah, prinsip-prinsip dasar ekonomi ini ada 4. Yang pertama, dibutuhkan biaya untuk mendapatkan sesuatu. Yang kedua, tentang permintaan dan penawaran. Dan yang ketiga, tentang insentif. Yang keempat, tentang peran pemerintah. Nah, kita akan bahas
Prinsip yang pertama yaitu dibutuhkan biaya untuk mendapatkan sesuatu. Ibu mengambil contoh, adik-adik semuanya datang di sini menggunakan seragam SMA untuk belajar. Nah, setelah adik-adik belajar, pasti adik-adik mendapatkan ilmu. Nah, dari situ juga pasti adik-adik membutuhkan biaya, mengeluarkan biaya. Atau mungkin adik-adik tidak membayar uang sekolah. Pasti adik-adik membayar uang sekolah. Nah, di situ juga nanti adik-adik akan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu kuliah. Nah, dari situ juga adik-adik mengeluarkan biaya untuk membayar uang kuliah, dan nantinya juga adik-adik belajar dan mendapatkan sebuah gelar. Sudah paham dengan contoh yang Ibu berikan? Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut pada prinsip yang kedua, yaitu permintaan dan penawaran. Nah, di sini siapa yang tahu tentang hukum permintaan dan penawaran? Betul sekali. Jadi, hukum permintaan dan penawaran adalah jika harga suatu barang naik, maka permintaan akan barang tersebut menurun. Sebaliknya, jika harga barang tersebut turun, maka permintaan akan barang tersebut meningkat. Sudah mengerti? Sudah paham adik-adik? Oke, atau Ibu ulangi satu kali lagi. Oke, baik, Ibu ulangi satu kali lagi ya adik-adik. Nah, di sini hukum permintaan dan penawaran adalah jika harga suatu barang naik, maka permintaan akan barang tersebut menurun. Sebaliknya, jika harga barang tersebut turun, maka permintaan akan barang tersebut akan meningkat. Sudah paham adik-adik? Bagus sekali. Oke, sekarang Ibu memberikan salah satu contoh. Jika harga sayur di sebuah pasar itu naik, maka permintaan akan sayur tersebut menurun karena konsumen akan kurang membeli sayur tersebut. Nah, sebaliknya, jika harga sayur tersebut menurun, maka permintaan akan sayur tersebut meningkat karena di mana konsumen akan lebih banyak membeli sayur tersebut. Sudah paham adik-adik? Hukum penawaran menyatakan bahwa jika harga barang meningkat, maka jumlah yang akan ditawarkan juga meningkat. Nah, sebaliknya, jika harga barang itu menurun, maka jumlah yang ditawarkan juga akan menurun. Contohnya, jika harga apel naik, maka pedagang mungkin lebih menawar banyak apel untuk dijual. Nah, sebaliknya, jika harga apelnya turun, maka pedagang lebih sedikit menawarkan apel untuk dijual. Sudah paham adik-adik? Oke, baik. Karena semuanya sudah paham, Ibu meminta salah satu dari kalian untuk memberikan contoh. Bagus sekali. Kita beri aplaus. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut pada prinsip yang ketiga, yaitu tentang insentif. Ibu mau tanya lagi. Apa itu insentif? Apa yang adik-adik ketahui tentang insentif? Insentif itu seperti apa adik-adik? Ada yang bisa jelaskan? Terima kasih. Nah, jadi insentif itu adalah pemberian tambahan. Nah, contoh, Ibu mengambil contoh. Ibu memiliki gaji setiap bulannya 500.000. Nah, di bulan Maret Ibu mendapatkan sebuah insentif sebesar 200.000. Nah, disitulah yang dinamakan pemberian tambahan dari kepala sekolah kepada Ibu. Oke, baik. Sudah paham adik-adik semuanya? Bagus sekali. Apakah kita lanjut? Atau mungkin ada yang sudah lapar? Oke, baik, kita lanjut ya adik-adik.
kita akan lanjut pada prinsip yang keempat, yaitu tentang peran pemerintah. Nah, peran pemerintah di sini yaitu memberikan subsidi bahan bakar minyak, khususnya minyak tanah. Dengan subsidi ini, perusahaan bisa membeli minyak tanah dengan harga yang lebih murah agar mereka bisa menjual kembali kepada masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau. Nah, dengan begitu masyarakat semua bisa membeli, terutama keluarga yang kurang mampu, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, seperti untuk memasak, untuk penerangan. Nah, dengan cara memberikan subsidi ini, pemerintah bisa membantu menjaga agar kebutuhan pokok masyarakat tetap tersedia dan terjangkau. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita akan lanjut pada pembahasan yang ketiga, yaitu peran ekonomi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Ibu memberikan salah satu contoh, yaitu mempertimbangkan barang yang ingin dibeli. Nah, contohnya adik-adik ingin membeli baju. Nah, adik-adik harus mempertimbangkan baju tersebut sesuai dengan kebutuhan atau tidak, atau hanya untuk beli dan disimpan di dalam lemari. Dan juga adik-adik harus melihat harga baju tersebut sesuai dengan uang yang adik-adik siapkan atau tidak, atau lebih mahal begitu. Atau juga adik-adik harus mempertimbangkan kualitasnya. Kualitas baju tersebut bagus atau tidak, tipis atau tidak, begitu adik-adik. Sekarang Ibu ada contoh lagi, yaitu tentang membandingkan harga di kios A dengan membandingkan harga di kios B. Nah, Ibu pernah pergi ke Oesapa. Nah, tujuan Ibu mau membeli parfum. Nah, di situ Ibu masuk di kios A, harga parfumnya 30.000. Nah, Ibu pergi lagi ke kios yang satu, kios B, yaitu harga parfumnya 20.000. Nah, di situ Ibu membandingkan harga di kios A dengan di kios B, mana yang lebih murah dan mana yang lebih mahal. Di situ Ibu akan membeli harga yang lebih murah. Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semuanya mengenai materi kita hari ini? Baik, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, Ibu mau membagi kalian dalam bentuk kelompok. Bentuk 2 kelompok ya adik-adik, kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, di situ Ibu akan membagikan lembar kerja kepada kalian, dan kalian berdiskusi dengan teman kelompok, dan nantinya kalian akan presentasi di depan. Oke, Ibu memberi waktu 2 menit agar adik-adik berdiskusi. Karena waktunya sudah selesai, kelompok mana yang mau presentasi duluan? Oke, kelompok 1, silakan maju untuk presentasi duluan. Bagus sekali, kita beri aplaus. Kelompok 2, silakan maju. Bagus. Terima kasih adik-adik, karena presentasi kalian sudah selesai. Ibu minta kalian untuk duduk di tempat masing-masing, tempat duduk kalian masing-masing. Ibu melihat adik-adik semuanya sudah bosan, atau mungkin adik-adik semuanya sudah lapar, adik-adik semuanya sudah malas. Jadi Ibu ada satu game. Adik-adik mau tahu gamenya apa? Oke, baik. Ibu minta adik-adik semuanya berdiri. 2 orang saling berhadapan dan posisi tangannya seperti berjabat tangan, tetapi memberi jarak 10 cm. Nah, di situ adik-adik menentukan siapa yang akan menjadi abu dan siapa yang akan menjadi abi.
Nah, kalau adik-adik semuanya sudah menentukan siapa yang menjadi abu dan siapa yang menjadi abu, nanti ibu akan menyebut salah satu. Contohnya, ibu akan menyebut Abi. Berarti Abi harus menangkap tangannya abu dan abu harus menghindar. Kalau sampai Abi menangkap tangannya abu, berarti abu kena hukuman. Hukumannya menjelaskan kembali materi yang sudah ibu jelaskan tadi. Kalau tidak tahu menjelaskan materi tadi, berarti menyanyi di depan sambil goyang. Setuju dengan kesepakatan ini? Apakah semua sudah paham dengan gamenya? Oke, baik. Kita mulai ya. Abi, abu, Abi, abu, abu, Abi. Oke, bagus sekali karena semuanya tidak salah. Ibu meminta kepada adik-adik duduk kembali. Bagaimana gamenya? Apakah seru? Apakah adik-adik semuanya sudah semangat kembali? Oke, baik. Sekarang ibu akan menampilkan sebuah video tentang kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, di situ adik-adik memperhatikan dan mencatat segala informasi yang ada di video tersebut sebagai catatan kalian agar adik-adik bisa belajar lagi di rumah. Baik adik-adik, karena materi kita hari ini telah selesai, ada yang mau ditanyakan mengenai materi hari ini? Baik, apakah adik-adik semuanya sudah paham? Baik, kalau semuanya sudah paham, ibu meminta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Karena tadi kita mengawalinya dengan doa, sekarang kita harus mengakhirinya juga dengan berdoa. Terima kasih untuk adik yang sudah memimpin kita dalam doa. Ibu mohon maaf apabila ibu ada salah kata. Silakan pulang ke rumah masing-masing. Selamat sore untuk kita semua. Sudah mau pulang tapi adik-adik kurang semangat. Selamat sore untuk kita semua.